Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nasibi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintakan Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih ditetapkan oleh Allah kemampuan dan kemauan kita untuk hadir di majelis taklim yang tercinta ini dalam rangka thalabul ini. Semoga kita diberikan rahmat dan ampunan Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung kita strictly to the point ya. Kita berangkat dari bab dari kajian musibah bab ketiga, yaitu bab keempat, 1, 2, 3, 4, yaitu kiat menghadapi musibah. Nomor pertama kemarin kita dibagi dua, yaitu kiat ketika musibah itu belum terjadi dan ketika musibah itu sudah terjadi. Nah, yang ketika musibah belum terjadi baru satu, yaitu apa sih? Yang pertama, berbaik sangka pada Allah atau husnuzon, ya, zon nabilah. Ya. Nah, yang kedua ini kiatnya kita untuk bisa menerima musibah dengan baik, menghadapinya. Kita mesti siapkan diri dengan cara menjaga atau menegakkan adab di hadapan Allah. Nah, apa yang dimaksud menegakkan adab? Kita punya akhlak kepada Allah, punya sopan santun. Ini agak rumit nih kaitannya sama musibah. Apaan kok mesti sopan santun sama Allah gitu ya? Begini, hubungan antara Khalik atau Allah dengan kita manusia sebagai makhluk itu ditandai dengan adanya jembatan perantara hubungan. Nggak bisa langsung. Kita nggak dirancang makhluk manusia ini, baik kita maupun para nabi atau nggak dirancang untuk bertemu sama Allah langsung. Maka kita ada jembatan antara Khalik dengan makhluk. Jembatannya namanya akhlak. Dalam kajian fikih, akhlak itu adalah budi pekerti, adab, sopan santun. Nah, dalam kajian tasawuf atau kajian yang lebih lagi ilmu kalam, akhlak itu jembatan antara Khalik dengan makhluk. Jadi gimana Allah itu berakhlak? Nah, ini dengan sifat-sifatnya. Makanya semua sifat Allah baik, asmaul husna, itu akhlak Allah. Nah, akhlak kita kayak gimana? Adab kita itu kepada Allah gitu. Yang jelas Nabi bilang, kalau bisa kita meniru sifat Allah. Kalau Allah mengumumkan dirinya mensifati Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kalau bisa makhluknya ya punya sifat kasih sayang. Ya kan? Kalau Allah Maha Pemaaf, Ghafurur Rahim, ya kita jadi Maha Pemaaf. Gitu aja sebenarnya. Ya. Nah, kemudian gimana yang dimaksud menjaga adab, menegakkan adab di hadapan Allah? Allah punya larangan. Jadi Allah punya perintah kan, tapi Allah juga punya larangan. Beberapa larangan Allah itu nggak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, kita masuk dalam orang yang tidak menegakkan adab. Nggak sopan sama Allah gitu loh. Udah dilarang, kamu jangan ke sana ya. Kita ke sana, nggak sopan kita. Jadi ketidakadanya adab kita pada Allah itu karena kita tidak mematuhi larangan, mematuhi perintah. Kalau tidak, ya pokoknya itu tempati larangan. Ya, paham ya? Nah, misalnya saya kasih contoh dulu ya. Sebelum kita masuk ke musibah nih, saya kasih contoh. Misalnya dalam Al-Quran tuh ada ayat yang bunyinya begini nih. Ya, coba simak baik-baik ya, supaya jelas.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Al-Kahfi. Jangan sekali-kali kamu mengatakan saya mau ngerjain itu besok. Ya kan? Illa ya Allah. Terkecuali kamu sebelumnya bilang insya Allah. Nah, sekarang saya ngomong nih. Pak Rudi, besok saya ke rumah Bapak ya. Itu udah melanggar perintah belum? Langgar. Ingat loh, insya Allah itu kehendak Allah. Berarti Allah mau bilang begini, kamu nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mengerjakan apapun juga, kecuali saya kehendaki kamu bisa. Firaun aja marah. Maka itu. Gua silang kaki lu katanya. Maka itu. Ketika datang perintah ini, larangan ini, jangan kamu sekali-kali mengatakan ini fa'ilun dzalika goda. Saya mengerjakan itu besok. Jangan kamu ngomong itu. Kecuali kamu ngomong insya Allah saya mau ngerjain ini besok. Pelanggaran larangan ini disebut tidak beradab. Paham sampai sini? Bukan dulu ya ayatnya, Al-Kahfi. Mari kita lihat Al-Kahfi. Ini Allah kasih pendidikan kita luar biasa nih. Al-Kahfi ayat 26. 26 bukan? 23. Salah. Al-Kahfi. Iya, Al-Kahfi. Al-Kahfi 23 dan 24. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiap kata saya terjemahkan ya. Wala taqulanna. Jangan sekali-kali kamu berkata ya lisyain terhadap sesuatu gitu ya, terus ini fa'ilun dzalika goda, aku akan mengerjakan itu besok, illa ayyasha Allah, terkecuali kamu menyebut insya Allah. Lihat baik-baik ini, waskur rabbaka, dan ingat apa Tuhanmu, idza nasita, kalau kamu lupa, wakul asa, dan berdoalah kamu, asa ayyahdiyani rabbi, semoga Allah memberiku petunjuk, li aqraba, kepada yang mendekat, min hadza rasyada, kepada kebenaran ini. Jadi kita tuh selain kita bilang insya Allah, kita mengakui Allah bahwa gue nggak bisa kalau nggak dikehendaki dia. Dan sesudah itu kita berikrar begitu, kita bilang sama diri kita sendiri, mudah-mudahan dengan saya bilang begitu, Allah kasih saya petunjuk kepada yang mendekati kebenaran mengenai yang saya kerjakan ini, gitu. Rapi nggak? Pendidikan Allah rapi. Pelanggaran dengan ini, besok ketemu ya, nggak pakai insya Allah, besok ketemu ya, tidak beradab pada Allah. Satu. SOP ini seperti itu. Iya sih, itu larinya kan. Allah ngajarin kita sopan santun. Lo kalau mau ngerjain apa-apa jangan sok tahu lo nggak bisa, gue yang bikin bisa. La haula wala quwwata illa billah. Bilang asal Allah menghendaki, insya Allah. Nggak bilang. Orang ini larangan kok. Jangan kamu nekat tanpa insya Allah. Apa? Nah itu penerapannya kacau kan? Kalau insya Allah lo nggak pasti lo ragu-ragu. Padahal insya Allah tuh kuat. Makanya insya Allah kalau gue dapat izin gue datang nanti kan ya. Yang kedua, contoh kedua, kata Allah, jangan mensifati Allah dengan yang nggak benar. Jadi Allah punya sifat udah bener gitu loh. Jangan kita sifati dengan nggak bener. Kita lihat suratnya. Surat An-Nisa 171. An-Nisa 171. Lihat nih. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu berlebihan dalam agamamu. Ya. Lihat. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kamu sifati Allah, jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Oke? Ya, jadi jangan ngomong soal Allah sembarangan nih. Lihat.
innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sungguh Al-Masih Isa bin Maryam itu adalah Rasulullah, ya. Wa kalimatuhu, yang diciptakan dengan kalimatnya. Terus alqaha ila Maryama, ya, kepada Maryam, ya kan? Terus waruhu minhu, dan dari ruhnya Allah, ya, diciptakan. Terus lihat lagi. Fa aminu billahi wa rasuli. Diperintah kita berimanlah pada Allah dan Rasulnya. Lihat, wala taqulu salasa. Jangan kau katakan Tuhan itu 3. Ya kan? Terus apa tuh? Intahu, berhentilah kamu. Khairul lakum, dari mengatakan itu lebih baik bagimu. Ya, terus innallaha ilahu wahid. Sungguh Allah tuh Tuhan yang satu, bukan 3, ya kan? Subhanahu, maksudnya dia ayyakuna lahu walad, dari mempunyai anak, ya. Lahu ma fis samawati, dia yang punya yang langit bumi, dan cukup dia sebagai pemelihara. Enggak ada orang lain enggak ada makhluk yang bisa mendampingin dia gitu. Jadi jangan kamu sekali-kali mengatakan kepada Allah sifat yang dia enggak punya, dia enggak boleh dikatakan dia punya anak. Sama, ambil yang ini sifatnya sifat ahad, wahid. Ada lagi sifat lain, misalnya nih di zaman Nabi ini, Nabi cerita dulu di zaman Nabi Musa, kita cerita Nabi ya, ada seorang ulama lagi sujud, datang anak muda, nyepak kepalanya, plak, kabur. Selesai, nih ulama bilang gini, Allah tidak akan mengampunimu. Allah nggak akan mengampuni. Allah akan mengazab kamu gara-gara kamu menyepelekan saya sebagai ulama itu. Lalu Nabi Musa dikasih wahyu sama Allah. Musa bilangin tuh, anak buahmu tuh bilangin, Allah mengampuni anak muda itu dan Allah akan mengazab si ulama itu. Musa bingung, kenapa ya Allah? Kan yang kurang ajar si anak muda tadi. Iya, tapi ulama itu bilang Allah mengazab, padahal sifatku 2. Aku bisa mengazab, bisa mengampuni. Jangan sembarangan ngomong ya. Jadi kalau dia hanya bilang mengazab saja, dia mengatakan Allah kejam, nggak punya kasih sayang. Makanya sekarang dia yang saya azab, anak muda itu saya ampunin. Bagaimana ini Pak ceritanya? Kurang asmaul husna, kurang. Nah ya berarti dia nggak beradab pada Allah. Karena dia mensifati Allah cuma 1, yaitu dia azab. Betul memang. Yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru lima yasha. Memang Allah mengazab, tapi selain mengazab, Allah bisa mengampuni. Nah, gitu. Itu contoh lagi. Sama dengan ini yang tadi yang kita baca. Orang-orang dibilang Allah 1 ya, Allah 1. Tapi orang-orang Nasrani bilang Allah Tuhan 3. Tersinggung Allah gitu. Jadi jangan kau berkata yang mengenai Allah kecuali bilhaq. Yang benar aja, yang benar tuh wahid. Wahid. Tuh, itu contoh kedua. Ya. Hati-hati Pak bicara dengan Allah. Ini sekarang dibalik juga pas bilang kita mau berbuat maksiat, Allah kan maha pengampun. Ya Allah mengampuni. Kalau lu minta ampun, kalau terus-terusan dia udah diazab gitu loh. Jadi mesti lengkap ngomongnya. Paham ya? Ini adab, bicara adab kan. Terus Pak, kita berangkat contoh sampai ngerti. Nah sekarang larangan yang ketiga, kata Allah jangan menganggap dirimu bersih. Sok suci. Jangan menganggap dirimu suci. Ya. Memang Allah terangkan, siapa yang dari yang aku ciptakan, makhluk yang aku ciptakan ini berbuat baik, aku kasih pahala surga. Siapa yang berbuat buruk, aku kasih hukuman atau azab itu. Berdasarkan ayat itu, lalu kita GR. Gue nggak pernah lagi maksiat. Surga nih. Nah, mulai merasa diri bersih. Orang yang merasa diri bersih, ngelihat orang ngelihat salahnya doang. Pasti. Dia nggak kayak gue, nggak nyampe. Doktoral, nggak nyampe. Nah itu merasa bersih. Nah gitu ya. Nah itu artinya apa? Karena Allah tuh
Wallahu ya'lamu biman taqwa. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Artinya kalau Anda bilang Anda bersih, Anda bilang, nih, gue yang paling bisa ngukur gue siapa. Allah nggak tahu. Nah itu tadi nggak beradab. Wih ini gawat ini Pak. Ini pelajaran tauhid namanya. Ya coba An-Najm 31 32 surat 53 ya. 31 dan 32. Ayat berapa kata? 31 dan 32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan hanya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat ya. Jadi Allah memiliki langit dan bumi dan isinya kita ini. Lalu Allah bilang sehingga ya, bukan supaya seperti ini. Sehingga Allah membalas pada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan, dan Allah beri balasan pada orang yang berbuat baik dengan paling baik. Wow, udah kita GR dong nih ya. Kita nggak pernah berbuat jahat lagi, terus kita berbuat baik terus gitu. Maka disebut mereka itu orang yang berbuat apa baik itu adalah alladzina yajtanibuna kabair, orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Jadi orang yang berbuat baik itu masih dibilang sama Allah mereka cuma menjauhi dosa besar, dosa kecil masih kan gitu ya. Nah terus sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya ya. Jadi yang udah merasa itu masih disebut Allah maha pengampun. Terus dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia jadikan kamu dari tanah dan masih di dalam perut ibumu. Nah fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu suci. Dialah Allah yang paling tahu kamu. Nah berarti kita bilang orang-orang yang paling tahu gue sendiri. Allah nggak tahu. Allah nggak tahu. Hah? Iya nggak sopan, nggak beradab. Contoh. Nanti baru masuk soal musibah nih ya. Ini saya beri contoh dulu supaya memahami beradab pada Allah tuh kayak apa itu. Terakhir ada larangan kepada kita supaya kita berbuat perintahnya berbuat baik pada orang tua. Oke? Lalu larangannya wala taqul lahum ma'uf. Jangan kamu ngomong sama mereka wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Oke? Nah, ini Allah yang larang. Berarti kalau kamu mau saya sebut beradab dan sopan, kamu sopan sama orang tua kamu, maka kamu sopan sama saya. Tapi kalau kamu membentak orang tuamu, kamu sama dengan membentak saya. Itu kata Allah, ya. Paham ya? Sehingga Nabi berkata, ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah pada kita, nunggu orang tua kita ridho pada kita. Maka disediakan larangan di Quran, jangan bentak sekali-kali dan jangan kamu berkata gitu. Buka suratnya Al-Isra 31 Al-Isra 23. Al-Isra 23. Oke, kita mulai ya. Surah 3. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Wa bil walidaini ihsana. Dan pada kedua orang tua, ibu bapakmu, maka berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Ya. Imma ya balughanna indakal kibara wa ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, tinggal sama kamu pokoknya kamu masih aware, masih hadir ketika orang tua masih udah tua ya. Fala takul lahuma Jangan kamu mengatakan pada mereka wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima,
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kira-kira yang melanggar ada nggak? Banyak. Oh, ya. Apaan sih? Nggak sopan sama orang tua sama dengan nggak sopan pada Allah. Udah paham ya? Nah itu strukturnya begitu. Nggak beradab kepada Allah itu artinya tidak mengindahkan larangan Allah terhadap sesuatu. Itu loh, itu nggak beradab. Masuk musibah baru, gitu ya. Kita mesti punya kekuatan itu tuh. Ya, hati-hati terhadap Allah, jangan sampai nggak sopan pada Allah. Nah, dalam musibah sering ayatnya Allah menyebut setiap musibah yang terjadi atas dosa manusia, ya kan? Karena kesalahanmu, ya kemarin sudah diterangkan kan, bahwa memang kita punya kesalahan yang kita belum minta ampun, entah kesalahan pada Allah, kesalahan pada manusia lainnya, belum terdaftar dalam kita minta ampun, kita rinci gitu. Jadi masih nempel di kita. Nah, untuk membersihkan dosa yang kayak gitu, Allah kasih musibah. Kasih musibah yang banyak biar disadar, akhirnya dia minta ampun. Atau dia mungkin mati diampuni Allah. Nah, tapi pernyataan itu juga bukan dibantah. Ada pernyataan lain yang kira-kira kayaknya berlawanan dengan itu. Bahwa setiap musibah itu Allah yang bikin. Nah, menjaga adab di hadapan Allah, yang Allahnya itu kita umpetin dalam makom tabiin, makom taklim. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang belum ngerti agama, itu diumpetin. Wah, ini Allah yang bikin nih musibah begini, nggak boleh. Menjaga adab sama Allah, ya ini kesalahan kamu. Paham? Nah, ini yang nuntun Allah sendiri loh, bukan saya. Yang nuntun adab ini Allah sendiri. Kalau nggak percaya kita buka ayatnya, ya. Allah sendiri yang nuntun. Di satu ayat pertama Allah bilang, Muhammad, itu orang-orang munafik itu, kalau dikasih gembira sama Allah, mereka bilang ini datang dari Allah. Giliran saya kasih musibah, mereka bilang ini dari kamu Muhammad. Katakan pada mereka, dua-dua ini datang dari saya. Ayat pertama. Ayat keduanya, lalu Allah kayaknya menghilangkan ayat pertama. Allah bilang, apa musibah yang saya datang adalah dari kamu, sedangkan kebaikan datang dari saya. Kan dia dulu bertentangan ayat 2 ini sebetulnya. Nah, menjaga adab yang pertama tadi jangan diumbar. Wah, ya Allah yang bikin kejahatan, Allah yang bikin musibah. Ya jangan, nggak boleh. Namanya menjaga adab. Kecuali kalau di makom sini nih, ya kita udah tahu kan, gitu. Nah, buka ayatnya. Surat An-Nisa. An-Nisa 78 dulu. An-Nisa 78. Kita lihat ya. Oke. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggal yang kokoh. Jadi ya. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Betul kan? Betul. Dan kalau mereka ditimpa satu bencana, mereka mengatakan ini gara-gara Muhammad. Oke? Maka katakanlah Muhammad, ya, kullu min indillah. Semua itu baik yang baik maupun yang musibah datang dari Allah. Ini prinsip kan? Prinsip. Jadi seolah-olah gini, kalau orang yang nggak tahu agama, Allah ngaku nih kalau Allah yang menzalimi kita. Ya kan gitu. Terus Allah bilang, maka mengapa orang itu hampir tidak mematuhi pembicaraan, artinya tidak memahami, ya. Nah, itu ayat 78. Sekarang berangkat ke ayat 79. Lihat. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh ada dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin, dan apa yang bencana yang menimpamu dari kamu sendiri. Barusan di ayat sebelumnya Allah bilang kullu min indillah. Dua-duanya dari Allah. Sekarang kok berubah Allah?
Paham? Maksudnya Allah mendidik kita. Yang ayat pertama tadi, simpen aja sebagai ilmu bagi kamu, bahwa semua kejadiannya karena kudrat dan kehendak Allah. Tapi yang kedua, lebih ditekankan menjaga adab nih, bahwa semua musibah kesalahan kita. Itu aja, jaga adab. Jaga adab begitu. Jadi jangan nyalain Allah. Maka kalau kita nyalain Allah, selain tidak beradab, kita nggak siap dengan selanjutnya. Nggak terima takdir, nggak sabar, nggak gitu loh urutannya. Dibentuk dulu dari awal nih. Musibah belum datang, kita udah yakin kalau musibah datang kepada saya, nanti yaitu saya yang salah lah. Berangnya gitu. Karena ada. Walaupun kita sadari bahwa musibah itu datangnya, dia datang dengan maunya Allah. Iya. Yang satu karena tangan kita. Iya. Pahami gitu ya? Tapi tetap kita ambil yang kedua nih. Iya. Hadap sama Allah. Iya, berada dalam Allah, maka ini semua udah kita nih, gara-gara kita. Gitu. Bukan berarti ngumpetin Allah. Kita tahu Allah bilang kullu min indillah. Tiap-tiap itu bencana maupun kesenangan datangnya dari Allah dua-duanya. Takutnya nggak husnuzon ya Ustaz ya? Ya? Takutnya efeknya kalau orang awam mah jadi husnuzon. Ya itu nggak sabar, nggak terima takdir, nggak. Iya gitu. Ya. Gitu. Nah, para nabi, para wali, semuanya menjaga adab ini. Ya. Semua menjaga adab ini. Makhluk yang nggak menjaga adab ini cuma setan. Kita lihat sekarang buktinya, ya. Nah, kita sekarang ini dulu deh. Kita mencontohkan dulu supaya jelas ya, bahwa memang rahasia utamanya tadi di ayat yang pertama, yang 78. Bahwa semua peristiwa Allah yang buat, Allah yang buat, ya. Untuk buktinya kita cukup pakai 2 ayat dan 2 hadis, ya. Coba kita lihat dulu yang ayat yang pertama untuk bukti itu ya, bahwa Allah semua. Misalnya kita lihat surat Al-An'am 125. Al-An'am 125. Kita lihat. Famay yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberinya petunjuk. Ini saya tanya Bapak, kehendak petunjuk kehendak baik bukan? Baik bagi makhluk ya. Ya, maka Allah akan berikan petunjuk padanya. Ya. Niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Lihat sekarang. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya dari makhluk, kalau Allah menghendaki kesesatan, buruk apa baik? Buruk. Bukti kan? 2 kejadian yang berlawanan ini datangnya dari siapa? Dari Allah. Paham ya? Allah yang menyatakan sendiri. Siapa yang saya kehendaki dapat petunjuk, baik. Siapa yang saya kehendaki sesat, oh, berarti Allah mensesatkan. Bukan. Dari sudut pandang kudrat dan iradat masuk. Tapi ketika ada orang sesat, maka dia mesti mengakui bahwa kesesatannya itu, musibah yang menimpanya itu adalah dari dirinya sendiri. Kenapa nggak begitu? Itu namanya menjaga adab. Tidak orang nggak beradab kepada Allah mengenai musibah ini. Iya. Adalah menganggap lebih dahulu diri kita yang salah. Ya. Harus. Iya. Jadi bukannya sewenang-wenangnya mau-maunya Allah. Iya, enggak. Dahulu itu salah kita gitu. Terutama kalau kita menjelaskannya pada orang yang belum tahu agama, belum ngaji, belum tahu agama. Iya. Gitu aja mendingan. Tapi kalau yang pertama tadi yang datang dari Allah semua, ya di kita boleh lah. Hanya untuk menegaskan lagi bahwa nggak akan terjadi kalau nggak akan kehendak Allah gitu. Ya kan? Tapi kalau buat diri kita sendiri dalam masalah bahwa musibah ini adalah kehendak Allah, bukan karena sendiri tangan kita. Ya. Gimana kita memisahkannya ini? Punya kemampuan nggak kita? Kita memisah. Sebab dalam menelaah ini manusia kebanyakannya subjektif. Iya. Ya kan? Iya. Terutama sekali dalam
menyatakan bahwa musibah ini karena kehendak Allah, Iya. bukan karena Iya. Yang sendiri. tangan kita. Iya, iya. Betul, kan? Nah, kalau yang kedua ini karena tangan kita, itu biasanya lebih mudah buat kita Untuk mengakui. mengatakan bahwa ini adalah musibah karena kita. Iya, Karena iya. kemarin kita begini, atau begini. Iya, iya, iya. Ya kan? Tapi yang pertama ini, Iya, kita, iya, iya. nah ini gimana penelaahannya? Menelaahnya gampang. Menelaahnya pakai alat, satu alat. Alat yang pertama, bahwa ini terjadi karena kebaikan Allah. Oke. Jadi dia memang menghendaki, tapi di baliknya ada kebaikan. Berbaik sangka. Jadi menelaahnya pakai pertama, setiap musibah, mau bentuknya apa semua, ada keuntungan buat kita. Karena ada kebaikan Allah. Itu sulit memang. Sulit, sangat sulit. Jadi setiap kejadian tuh mendingan kita positifnya adalah sukses sama apa ya? Ini gitu ya. Itu kan, itu yang kedua. Iya, Sama sama yang Pastor. itu, artinya Gue salah apa nih? Itu kan ya? Iya. Salah apa? Kalau misalnya kita jahil nih, Iya. satu mobil kita disenggol orang, Ah. itu banyak saya alamin. Yang mana heboh nih lah. Langsung aja saya terima, iya gue salah. Emang. Iya, betul itu. Sampai yang pertama ini, Iya. mereka, jadi menyikapinya adalah husnuzon. Khusus Allah dan kita menyangka kuat bahwa di balik ini pasti ada kebaikan Allah yang diberikan pada kita, keuntungan buat kita. Ya. Berarti Minimal pahala. Iya. Kasarnya kita ruginya dah gitu. Nggak ada. Berarti kita positif malah dengan kejadian apa menimpa kita kita introspeksi yang masalah. Setelah itu kita berpikirnya positifnya, nah insya Allah Allah kasih yang baik. Iya, di balik itu ada Ada hikmah. hikmah kan gitu ya. Itu makanya saya gandeng tuh. Situ ya. Berbaik sangka dan jaga adab itu saya gandeng. Mereka saling berkaitan. Iya. Gitu. Enak kalau udah kayak gitu enak. Iya. Kalau gitu lancar. Ke bawahnya lancar tuh. Nggak pusing gitu. Menerima takdir, sabar, lancar semua. Tapi kalau once dua ini nggak bapak laksanakan, pasti nggak sabar, ya komplain gitu. Itu dengan kata lain kan, kalau kita tidak beradab kepada terhadap contoh-contoh Iya, tadi, iya, itu juga karena ulah tangan kita. iya dong. Nah ini yang sulit nih adab ini. Kita kan merasa salah gue di mana nih gitu. Iya, Kan? bandel. Iya. Nah, Iya. ini bicara insya Allah, ya kan? Atau apalagi tadi contohnya tuh Ya, Allah maha pengampun lah. maaf Oh. gitu. Jadi intinya jangan mendahului Allah lah. Iya, Allah yang tahu. Kalau kita mendahului Allah itu termasuk kategori ulah tangan kita tuh kan. Iya. Sekarang gini Pak, Bapak pernah nggak merasa, ini udah tahajud tiap hari nih, baca Quran tiap hari nih, keren deh, sedekah tiap hari. Bapak udah pernah nggak terbersit, udah baik nih gue nih. Iya. Anda terus aja lakukan, penilaiannya di Allah, bukan di Anda. Yang nilai siapa? Allah, bukan pula di makhluk lain. Itulah namanya ria. Ngeliatin, gue udah nih, nah itu udah merasa lebih baik dari orang lain. Orang suci tadi. Nah, itu termasuk kesalahan. Itu bisa juga kalau misalnya ditutup untuk kita tidak menjadi ria, kita berdoa sama Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku. Iya boleh. Boleh kan? Itu teknis itu kan. Itu sedikit meminimais ria kita. Gitu. Iya, iya. Bahwa dengan berdoa itu kita nggak yakin bahwa Iya. itu diterima atau tidak Iya. gitu loh kan. Sebenarnya yang efek dari ria itu bukan hanya kita minta pujian, tapi kita men-upgrade diri kita sendiri gitu. Padahal yang berhak mengupgrade diri kita Allah. Iya. Maka disebut Allah naikin derajat, Allah kasih balasan. Bukan kita. Masuk kita sendirian. Nah, misalnya gini. Saya ini punya sawah. Ditanam. Panen, tanam, panen. Allah tuh saking sayang sama kita berhak ngomong gini. Duh, saya ini kalau nanam apa-apa tangan saya dingin. Nah, Padahal aslinya yang nungguin siapa? Allah. Kok, wah saya emang handal nih, tangan gue dingin nih. Tiap itu termasuk gak beradab. Bisnis Ya nggak baik. Bisnis gua lancar memang. Itu namanya orang merasa baik, merasa bersih. Wah saya
banyak ngelakuin itu tuh. Oh iya. Kayak misalnya apa anak saya macam-macam kan nih. Ada yang sukses, ada yang enggak. Orang yang sukses saya bilang, boleh tanganmu dingin nih. Nah, nggak sopan loh. Astagfirullahaladzim. Ini sensitif Pak, adabnya sensitif. Astagfirullahaladzim. Sensitif, hati-hati. Kamu juga kayak Astagfirullahaladzim. miara apanya mati nih. Nggak bisa miara. Iya. Yus, hati-hati Yus. Pokoknya orang udah saya bekam, udah pasti sukses deh. Gitu, nggak bisa. Kita tuh operator Pak. Kita bukan owner, kita operator. Operator tuh bisa salah gitu. Kok tega-teganya bilang gue gitu, nah itu berat. Dia cuma ngidupin doang. Iya, sama operator. Jalan pusing kan. Berapa orang? Sistem. Dek, bagiin dek. Ini kita garap dulu ya ini ya. Jom memang tawa dulu lagi. Kayak satu lah kata yang tadi kan. Yang mana? Sama yang ketika kita udah ngelakuin ibadah semua, tak tahu tiba-tiba nggak udah Ya itu. sama juga. Mana? Tapi kalau ada juga yang begini, saat merasakan sudah kita misalnya kita Iya. ibadah gitu ya, Ah. sudah ini rajin ini. Iya. Saya merasa dan jalan hidup tuh ini Bismillah, bukan ada Allah mereka benar. Kalau Itu kayak ada gitu, Allah. oh iya nggak apa-apa. Ya udah. Nggak, artinya kita pede Iya. ya udah jalannya udah bulan depan ada hasilnya kalau gimana nanti aja pokoknya gue jalan. Pokoknya kalau Allah kalau pede disebut gitu nggak ada masalah ya. Oh, masih dalam wilayah lillahi ta'ala gitu. Allah bersama iya, kita. ngomongin ke Udah, orang tadi. iya. Oh iya. 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 Ini ada aja Oh, beda. nasehatin orang. Iya. Kalau lu sosok gila, Nggak boleh, iya nggak boleh gitu memang. nggak boleh orang. Iya, orang itu. Jadi nggak apa-apa dibilang begitu, tapi juga tuduhannya mesti tepat. Kalau enggak balik lagi ke ente tuduhannya. Lu sosok gila nasehatin emang udah benar. Oke, lihat hadis pertama ya. Itu tadi mendukung yang Al-An'am 125. Rasulullah tuh pernah berkhutbah dengan kata-kata mayyahdihillah wala mudhillalah wa mayyudlil wala hadiyalah. Perhatikan mayyahdihillah dan wa mayyudlil. Mayyahdihillah artinya siapa yang diberi petunjuk, yang Allah beri petunjuk, ya kan? Lalu wa mayyudlil siapa yang Allah sesatkan. Berarti ini bukti bahwa Allah setiap kejadian ya karena Allah. Oke? Tapi nggak sopan kalau kita ngomong Allah menyesatkan nih, nggak sopan, nggak beradab. Iya, yang penting tahu ya, tahu sama tahu lah. Bukan kita nih, keren sebetulnya. Iya. Oke, sekarang kita lihat Al-Isra ayat 30. Contoh kedua, Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki pada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan menyempitkannya. Ya, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Ya, sungguh Dia Maha mengetahui dan Maha melihat akan hamba-hambanya. Sekarang kita lihat frasa inna rabbaka ya bersyukur rizqa lima yasha. Allah melapangkan rezeki pada yang dikehendakinya. Kita pengen nggak ini? Pengen. Berarti kita betul-betul menganggap Allah maha baik, maha pemurah. Sekarang wayakdir, dan Allah menyempitkan. Mau nggak disempitkan? Berarti negatif dong. Kok Allah menyempitkan gitu? Ya kan gitu. Nah, lihat hadis nomor 4. hadis nomor 4. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga. Dialah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Ya, dialah yang menyempitkan dan ini Rasulullah dakwahkan begitu.
Tapi ketika nanti kita masuk ke dalam kudrat Allah, ini cuma kehendak Allah. Selebihnya orang yang sempit rezekinya karena ulah dia sendiri. Malas, nggak mau kerja, bla bla bla, gitu loh. Ya sempit. Urusan kurs nggak ada nih Ustaz. Nggak ada. Nanti kalau naik itu karena ulah nggak beli. Ya. Jangan ngomongin dolar. Ya. Tolong. Udah ya kali ya. Ya contohnya itu banyak lah contohnya. Mantap. Lihat sekarang. Sekarang kita lihat ayat yang isinya cuma kehendak Allah yang baik. Ya. Misalnya Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harjin walakin yuridu liyutahhirakum ya. Allah tidak Salah. Al-Maidah ayat 6 enggak? Oh salah ya? Udah Di diganti. bawahnya, di bawahnya. Udah, Ustaz kadang ngambil di bawah-bawah kan. Ini surat apa nih? Pak Rudi, Al-Maidah. Ustaz. Enggak. Oh, Yang saya baca ini. Mayuridullahu ya. Iya. Ala di bawah. Oh di bawahnya, bagian bawah. Iya. Oh iya nih saya nggak nulis komplit tuh. Soalnya panjang. Ya ya. Ya dari situ. Ala ya. Dari situ. Allah tidak berkehendak menyulitkan kamu, Ya. tapi Dia berkehendak membersihkan kamu. Ya, Allah Enam di bawahnya. ayat 6 di bagian bawah. Setengah ke bawah. Ya. Ya. Oke. Allah tidak berkehendak menyulitkan kamu, tapi Dia berkehendak membersihkan kamu. Kehendak tidak menyulitkan dan kehendak membersihkan itu kehendak baik semua. Ya kan? Ya. Tidak menyulitkan dan membersihkan, kehendak baik semua. Jadi ada ayat yang Allah cantumkan Dia berkehendak positif negatif, ada yang positif 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 positif, banyak. Ada membersihkan di sini. Dia nggak mau hukum kita 2 kali gitu Ya aja. makanya, gitu kan? Contohnya penjabaran ayat ini hadis nomor 6. Ya. Ya. Dari Abu Sholih dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, datang ke TPA sini itu, sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya baginya ke surga. Jadi Allah tidak akan menyulitkan kita ke surga, ke neraka, tapi akan memudahkan kita ke surga. Ini kehendak baik Allah. Nah, kalau ada orang masuk neraka gara-gara nggak ngaji, itu bukan gara-gara Allah. Padahal Allah yang masukin dia ke neraka, tapi gara-gara dia nggak ngaji gitu loh. Ulang tangannya lagi. Nah iya, gitu loh. Cara memahaminya, beradabnya pada Allah gitu. Ya, ya. Jadi saya bilang, para nabi, para wali semuanya menegakkan adab ini. Coba kita contoh Nabi Ibrahim. Surat 26 ayat 78 dan 79. 78 dan 79. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Surat 26 ayat 78 dan 79. Oke. Ya. Tuhan itu, Allah itu alladzi khalaqani wa huwa yahdin. Yaitu Allah itu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang memberi hidayah padaku. Oke? Ini berarti kehendak apa? Kehendak baik, kehendak positif. Oke? Terus walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Dialah Tuhanku yang memberi makanku dan minum padaku. Kehendak baik.
Namun ketika Ibrahim bilang sakit, maka dibangsakan saya itu pada dirinya sendiri. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Mestinya fa iza ramdoni rabbi. Ketika Tuhan memberiku sakit, maka dia menyembuhkanku. Iya dong, kalau dia dari yang atas kan memberi makan minum, memberi hidayah. Ini juga mestinya fa iza ramdoni rabbi. Ketika Tuhan memberikanku sakit, maka dia menyembuhkanku. Kok diganti sama Ibrahim? Faiza maritu, aku sakit. Jadi Ibrahim menegakkan adab pada Allah. Allah nggak memberiku sakit, aku yang sakit sendiri. Paham ya? Saking bagusnya Nabi itu begitu. Maka dia peroleh derajat terus, karena dia menjaga. Oh, ya dia tahu kalau yang bikin sakit siapa sih yang bikin sakit? Ya Allah. Tapi ngomongnya Faiza waiza maritu, bukan Faiza romdoni robbi. Dan ketika Tuhanku memberiku sakit, dia menyembuhkan aku. Nggak mau gitu Ibrahim. Faiza maritu fawayaswin. Nyalahin diri sendiri. Sama makhluk kayak kita harus beretika. Nah iya, ngomongin bagus. Terus Khidir, Nabi Khidir, bukan Nabi, wali ini ya. Khidir ketika ngomong sama Musa, oke, sekarang kamu sama saya berpisah. Karena kamu nanya mulu, nggak sabar ya kan? Tapi sebelum kita berpisah, saya kasih tahu apa kamu rahasianya tadi. Nah, baru rahasianya dikasih tahu. Maka Khidir hati-hati sekali ngomongnya. Ketika aku berkehendak menghancurkan kapal itu, aku, padahal intinya Allah yang aku. Tapi waktu dia bilang, dan Allah berkehendak menjadikan mereka dua anak yatim itu sampai dewasa. Allah. Biasakan diri sendiri. Susah nih kalau kita ya hati-hati ngomongnya. Berpikir. Iya, jadi yang negatif saya aja deh. Tutup. Gitu. Ya, lihat ya. Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 79 dan 80. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Lihat, fa'aradtu an aibaha, dan aku bertujuan merusak bahtera itu. Nah, kehendak merusak artinya negatif dibangsakan oleh Khidir kepada dirinya sendiri. Saya merusak, padahal itu yang merusak siapa? Allah. Iya. Bisa automatically-nya langsung keren ya. Bisa, ya kan? Terus karena di hadapan mereka ada raja-raja yang merampas tiap bahtera. Sekarang lihat di ayat selanjutnya. Lihat ya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, ya kan? Maka lihat, fa'aroda rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai pada kedewasaannya. Allah yang berkehendak baik, bukan Khidir yang berkehendak baik. Tapi kalau berkehendak merusak kapal, Khidir. Jadi operator aja. Wah, ya itu dia. Jadi Cuman Musa aja nggak nyampe tuh. nyampe dia. Kenapa kamu rusak di kapal? Nah itu. Orang nggak ada salah apa-apa ini. Berarti Khidir doktoral, Musa S1, ya gitu. Ini paham Pak ya? Adab pada Allah paham ya? Bukan begitu. Wah, hati-hati banget yang ada. Ya. Bahkan Rasulullah lihat, Rasulullah pernah punya doa, lihat baik-baik. Hadis nomor 3. Doanya Rasulullah lihat. Dari Ubaidullah bin Abu Rafi dari Ali bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa atau mengucapkan, Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat menunjukkan pada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari kejelekannya, karena tidak ada yang bisa memalingkan aku dari kejelekannya kecuali Engkau. Aku siap menjalankan perintahmu dan taat kepadamu. Semua kebaikan ada di tanganmu dan keburukan tidak layak disarankan padamu. Subhanallah. Ngeri Pak. Wa khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Ini ikrar ini Pak. Adab ini gitu loh. Yang baik-baik ya udah deh punya semua ya.
Yang buruk-buruk ya nggak pantas ya, nggak Tempatnya pantas. salah. Ya, kita yang salah gitu. Ya, ini semua artian dari subhanallah ya. Oh ya, iya. Allah nggak pernah salah. Tapi sih. Jikri kagak ngerti. Jadi kalau kayak gitu Allah pantas sayang banget. Nah, tapi ada juga yang nekat, nggak beradab, nggak menegakkan adab, yaitu iblis. Lihat iblis. Ketika Adam disuruh dilarang Allah, jangan makan pohon ini, buah ini di surga. Udah selesai diberitahu gitu, Adam didatengin sama iblis. Allah difitnah sama iblis. Allah difitnah. Coba kita lihat surat Al-A'raf 19 dan 20. Dan Allah berfirman, ya, wa ya Adam uskunu anta wa zawjuka jannah. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu suka. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Jangan kamu berdua mendekati pohon ini, lalu jadilah kamu orang yang zalim. Dah ya. Maka setan datang membisikkan pikiran jahat pada keduanya untuk menampakkan pada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Ya, nih fitnahnya setan, lihat. Wakol, dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Apa iya begitu? Hah? Ya enggak. Oh, segala kejelekannya disadarkan pada Allah oleh iblis. Padahal tadi Allah bilang, kamu jangan makan supaya kamu jangan jadi orang zolim. Allah berkehendak baik. Iblis bilang, Allah melarang kamu supaya kamu jangan jadi orang kekal. Dasar iblis. Berarti iblis tidak Beradab. beradab. Fitnah. Fitnah. Raja adab itu. Ngeri kita. Ya. Nah, penutupnya mari kita baca hadis nomor 5. Penutupnya, ya. Kita lihat nih. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, sebagaimana beliau diriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, bahwa dia berfirman, ini Allah yang berfirman, ya, wahai hamba-hambaku, sungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur pada Allah. Dan siapa yang menemukan selain itu, maksudnya dapat musibah kek, keburukan, janganlah ada yang celah kecuali dirinya sendiri. Jadi salahin diri dia. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.